Analisis Anda, Pak Adit, secara teknikal untuk buka dan juga rekomendasinya. Oke, kalau untuk buka sendiri dapat kita cermati ini ada gap ya, yang terbentuk di area 316 hingga di area 306 untuk pergerakan dari Bukalapak itu sendiri. Dan dapat diwaspadai ada gap bawah yang terbentuk di area 270 hingga 274. Waspadai karena kalau kita lihat dari sisi stokastik dan MACD yang relatif terkoreksi dengan tekanan jual yang cukup besar, untuk saham Buka sendiri kami rekomendasikan untuk wait and see terlebih dahulu, karena nampaknya akan menguji di area 290 sampai ke area 270-274 untuk area koreksi dari Buka sendiri. Baik, sebelum jeda singkat saja Pak Adit, bagaimana dengan MTEK Pak? Hari ini melemah di 3,87% di 1865. Kebetulan ada pertanyaan yang masuk, ini tanpa menyebutkan nama dan lokasi, nyangkut di 1925. Support dari resistnya dan target price di berapa? MTEK singkat saja. MTEK terdekat support di 1840, karena kalau break dari 1840 kami perkirakan MTEK akan ke 1670 sampai 1780. Jadi cenderung wait and see dulu di MTEK. Apabila nyangkut nanti bisa untuk average down di area tersebut 1670 1780. Oke, baik. Nyangkut MTEK di 1925, hari ini juga koreksi di 3,87%, di 1865, direkomendasi averaging down di level 1670-an tadi. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dapat Anda saksikan di layar televisi Anda pemirsa, 4 saham yang direkomendasikan, diantaranya ada RALS, DOIT, ADMR, kemudian juga ada XL. Direkomendasikan buy on weakness untuk RALS di 570, 620. Dari pertambangan batubara ada DOIT 352 dan 386, support dan resistennya ada Raw Mineral, supportnya di 1455, resistennya ada di 1700. Sementara dari infrastruktur telekomunikasi ada XL, juga direkomendasikan buy on weakness 2510 hingga 2710 pemirsa. 4 saham pilihan yang direkomendasikan, support dan resistennya, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak T. Herditya Wicaksana, Technical Analyst MNC Sekuritas. Pak Adit, kita lanjutkan kembali 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan, Pak Adit. Pertimbangan merekomendasikan ke 4 saham ini, kita ke RALS terlebih dahulu untuk retail. Analisisnya, Pak Adit. Oke, kalau untuk RALS sendiri kami melihat secara teknikal, ini pergerakannya berpeluang untuk melanjutkan penguatan ya, karena di perdagangan tanggal 26 itu kemarin Jumat ini sudah break dari level resisten ya, dan saat ini nampaknya RALS akan bergerak untuk menguji di area 625 hingga ke area 650 terlebih dahulu. Karena kalau kita lihat juga secara stokastik dan MACD-nya ini cukup menarik, meskipun MACD masih relatif mendatar, stokastiknya sudah mulai bergerak dari area netral menuju ke area overbought-nya, seperti itu. Oke, tapi resisten ini hanya di 620 Pak Adit. Ini lebih ke arah jangka pendek saja atau seperti apa? Betul, ini lebih ke arah jangka pendek terlebih dahulu karena penguatannya agak cukup dekat ya, paling tidak ke 650 dulu. Kita beralih ke saham pilihan selanjutnya, ada DOIT, juga direkomendasikan buy on weakness, supportnya di 352, resistennya ada di 386. Kebetulan ada penanya juga di WhatsApp interaktif kami, Pak Adit, saya akan coba sapa Ibu Rini dari Jakarta. Untuk saham DOIT sudah punya di 370, analisis support dan resistennya. Silakan Pak. Oke, untuk DOIT sendiri pergerakannya juga masih relatif cukup menarik, meskipun MACD dan stokastik ini mendatar ya, masih sideways, namun masih berada di area positifnya. Untuk DOIT nanti dapat dicermati di area supportnya di area 352 dengan area resist dan dapat dijadikan target dalam jangka pendeknya ini di 412. Kalau break dari 412, kami perkirakan pergerakan DOIT ini bisa mencapai ke area 440, terlebih nanti ada beberapa gap yang ada di atas gitu ya, paling tidak di area 480-an, seperti itu. Baik, Ibu Rini sudah ambil posisi di 370, di hold saja ya Pak? Ya, di hold dulu. Oke, kita beralih ke saham pilihan selanjutnya, masih dari pertambangan batubara ADMR. Tadi pun juga masuk ke dalam listed company SAB kita untuk hari ini. 1455, resistennya ada di 1700. Dan kebetulan ADMR juga masuk ke dalam pertanyaan di WhatsApp interaktif kami, Pak Adit, Bapak Ari di Medan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ada Raw Mineral di 1710. Bagaimana untuk 2 hari ke depan, Pak?
Oke, untuk beberapa hari ke depan kami perkirakan pergerakannya masih cenderung sideways ya, kalau kita lihat dari, chart-nya seperti itu karena belum mampu untuk break dari level support ataupun resisten terdekatnya. Nanti dapat diwaspadai di area 15.50 terlebih dahulu, ini sebagai area koreksi dari ADMR apabila nanti break dari area 15.70. Untuk area resisten terdekat ini di 16.75. Kabar baiknya kalau 16.75-nya break, maka ADMR paling tidak nanti bergerak ke area 1800, 1850 sampai base case-nya ada di area 2100 karena dari stokastik sudah mulai ada tanda-tanda penguatan dan untuk menuju ke area overbought-nya seperti itu. Hari ini rilis kinerja mereka di semester pertama di 2022, Pak Adit, positif sebenarnya. Tapi hari ini ADMR melemah seiring dengan pelemahan indeks harga saham gabungan. Apakah memang penguatan dari Adaro Mineral ini sudah price in sebelumnya atau kecenderungan Adaro Mineral lebih banyak tertekan dalam beberapa waktu terakhir? Betul, karena kalau kita lihat dalam beberapa waktu terakhir ya dari bulan April hingga dari bulan Juli itu tekanan jualnya cukup besar dan kami melihat dari bulan Juli hingga saat ini pergerakannya juga masih cenderung sideways di ADMR sendiri. Kalau kita lihat di sini sendiri selama tidak break dari 14.55 maka untuk ADMR sendiri ini bisa untuk trading buy terlebih dahulu Ya. untuk di ADMR. Baik, kita beralih ke saham pilihan yang terakhir dari infrastruktur telekomunikasi ada XL. Anda juga rekomendasikan buy on weakness. Hari ini mengalami pelemahan di 2,22%, 2640 dan tadi sempat menyentuh ke level terendahnya di 2570. Pertimbangan merekomendasikan XL, Pak Adit, terutama dari sisi teknikal, Pak. Oke, dari sisi teknikal memang kami masih melihat adanya rawan koreksi dari Excel sendiri, jadi dapat dijadikan sebagai level buy on weakness karena dari stokastik ini sudah dead cross meskipun MACD juga masih mendatar. Waspadai, untuk support terdekat ada di 2510, kalau break 2510 nanti dapat diakumulasi kembali di area 2350 sampai di area 2500 dengan target nanti di 2800 sampai di levelnya 2950 untuk pergerakan dari Excel. Kami melihat secara teknikalnya seperti itu. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Tadi ada XL, kemudian juga ada Doit, ada Raw Mineral, dan juga ada Rals. Pak Adit, WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak pertanyaan masuk, Pak. Sekaligus tadi juga sudah kita bahas sebelumnya dan kali ini cukup banyak yang menanyakan saham-saham di pertambangan batubara ini. Kita ke ITMG terlebih dahulu, Pak Adit. Cukup banyak penanya yang masuk menanyakan saham ITMG. Yang pertama ada Bapak Mahmudin Siregar dari Medan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. ITMG sampai dengan bulan depan sudah ambil posisi di 37.600. Kemudian ITMG juga ditanyakan. Saya akan coba cek terlebih dahulu untuk ITMG. Mungkin dijawab langsung saja, Pak Adit. Baik, untuk Saya baru ketemu ITMG, tidak, Pak? Sebentar Pak Adit, saya baru ketemu ini Pak, cukup banyak pertanyaan, saya mau cek satu persatu. ITMG untuk paruh kedua tahun ini, Pak Susilo yang ada di Blitar. Oke, untuk ITMG sendiri secara teknikal kami melihat masih adanya tanda-tanda penguatan. Secara stokastik juga masih cukup baik dan MACD nampaknya kecenderungannya bisa golden cross ya Ya. di ITMG. Terlebih nanti untuk target dari ITMG sendiri ini bisa dicek ada gap di 39.900 sampai 40.175 dan dapat digunakan sebagai area target terdekatnya. Apabila break dari area tersebut, kami perkirakan ITMG akan mengarah paling tidak ke 42 sampai 42.500-an seperti itu. Oke, tadi posisinya di 37.000 Pak, sudah profit sebenarnya. Dengan penguatan signifikan hari ini, level resisten berapa yang direkomendasikan untuk memaksimalkan profit yang sudah ada, terutama target price terdekatnya Pak Adit? Oke, target price terdekat ini nanti di area 39.900 sampai 41.000 karena ada gap di situ, jadi bisa ditutup dulu. Ya. Dan untuk resistennya di 41.275 untuk pergerakan dari ITMG sendiri. Oke, selanjutnya saya ke Bapak Anggiat di Bekasi, masih dari pertambangan batubara. Untuk PTBA Pak, sudah ambil posisi di 3.300 Pak Adit. Untuk PTBA 3.300 ya? Ya. Oke, pergerakan PTBA sebenarnya ini masih dalam tren uptrend-nya begitu ya. Namun demikian kalau kita lihat pergerakan dari indikatornya masih cenderung melandai. Jadi nanti dapat diwaspadai
untuk pergerakan dari PTBA dengan resist di area 4.510 Mhm. hingga nanti di resist kuatnya ada di 4.630 dengan Oke. area support yang cukup agak jauh sedikit ada di area 4.230 selama tidak break support. Baik. Kami perkirakan nampaknya PTBA akan menguji 4540 terlebih dahulu hingga 4.630 begitu. Oke, selamat untuk Bapak Anggiat yang ada di Bekasi, sudah ambil posisi di 3.300, penutupan hari ini sudah di 4.360, masih ada ruang ke 4.630. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Adit, kita lanjutkan kembali, waktu kita cukup terbatas Pak, pertanyaan masih cukup banyak. Saya ke Pak Herman terlebih dahulu, ini dari Manado, cukup jauh, menanyakan saham WINR Pak, sudah ambil posisi di 102, apakah bisa naik ke 200 di bulan depan untuk WINR? Oke, WINR ya. Ya, nyangkut sepertinya Pak, cukup jauh di Iya, 52 penutupan hari ini. betul dari harga 52 dan ini baru bangkit baru-baru ini saja dan hari ini baru bangkit ya. Ya, Karena untuk pergerakan dari WINR sendiri ini masih relatif sideways dan belum mampu untuk break. Nanti dilihat di levelnya 61 mhm. atau sorry di level 60 untuk area resisten dari WINR ini sendiri. Karena kalau break dari 61, 60, 61 maka targetnya paling tidak nanti ke area 80 terlebih dahulu. Dan cukup jauh kalau tadi harganya di area 220-an untuk Ya. pergerakan dari WINR sendiri. Ambil posisi di 102 Pak. 102 ya? Ya, jumlah lotnya cukup banyak di 5.600. Paling tidak untuk meminimalkan kerugian yang terjadi. Strategi apa Pak Adit rekomendasikan? Averaging down salah satu alternatif tidak Pak? Kalau untuk averaging down dapat nanti kita lihat dulu kalau break dari area 60, 61 itu dengan volume yang cukup besar mungkin nanti bisa dilakukan untuk averaging down karena kalau kita lihat volume hari ini pun masih cenderung kecil ya di Ya, WINR itu sendiri. Paling baik. tidak nanti untuk sell on strength di area 80-an, 60 sampai 80-an untuk cicil jualnya. Oke, dari Manado kita kembali ke Pulau Jawa, ini Bapak Andre di BSD Tangerang. Untuk Medco sudah ambil posisi di 588. Medco kalau kita perhatikan ini sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan, bahkan sudah menembus ke level tertingginya Pak Adit, sudah di 900-an. Ambil posisi di 588, profitnya juga sudah cukup lumayan, hari ini juga menguat di 11,98%. Dari sisi tren ini, kemana arah Medco selanjutnya? Apakah posisinya sudah jenuh beli atau range resisten tertinggi yang selanjutnya masih akan tetap dikejar oleh Medco, Pak Adit? Oke, sebenarnya kalau kita lihat dari pergerakan Medco sendiri ya dari sisi stokastik ini sudah berada di area jenuh beli ya atau di area overbought-nya. Namun nanti dapat dicermati dengan area 940 sampai 960 untuk area target penguatan dari Medco. Karena kalau mampu break dari area tersebut, maka kami perkirakan untuk Medco nampaknya ini akan menguji paling tidak di area 980 sampai di area 1000. Namun Oke. demikian tetap berhati-hati karena terjadi penurunan volume ya dibandingkan beberapa hari sebelumnya dari Medco di hari ini. Baik, Bapak Andre di BSD sudah ambil posisi di 588. Dengan adanya sinyal penurunan volume, direkomendasikan profit taking sebagian tidak, Pak Adit? Ya, bisa untuk profit taking sebagian nanti di area 940 sampai 960 terlebih dahulu. Oke. Selamat untuk Pak Andre di BSD, Medco di 588, hari ini sudah menyentuh di 935. Profit taking sebagian karena sinyal volumenya sudah mulai menurun, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Selanjutnya saya ke Bapak Chandra Gunawan dari Surabaya ini. Untuk Dewa Pak, buyback kembali di 88. Bagaimana ke depannya? Oke, untuk pergerakan Dewa hari ini juga menguat signifikan ya, Ya. 20%-an. Dan kami perkirakan ini pergerakan Dewa nampaknya ini sudah melewati dari target kami sendiri, karena target kami untuk secara teknikal Dewa ini ada di area 86. Dan berikutnya kami perkirakan untuk pergerakan Dewa ini akan menguji di area 92 sampai paling tidak nanti di area 95 terlebih dahulu. Dari Oke. sisi volume dan stokastik cukup menarik, ini masih menunjukkan adanya tanda-tanda penguatan dari Dewa sendiri. Baik, Untuk ambil support posisi di level 88 penutupan hari ini tidak masalah, Pak? tidak masalah untuk nanti bisa untuk targetnya di 92 sampai 96. Dijaga Oke. nanti supportnya di area 80. Baik, kemudian ada Clay dari Bandung, SMRA dari properti, posisi di 625, Pak. Oke, untuk pergerakan dari SMRA sendiri
hari ini menguat ya, masih menguat ya untuk pergerakan SMRA. Volumenya pun juga masih cukup bagus. Namun demikian, perhatikan area 600 sebagai supportnya. Ya. Waspadai break dari 600 nampaknya akan ke 565 dengan area resist di 640, break dari 640, SMRA bisa menguji ke area 700 terlebih dahulu. Tadi pegang di berapa, maaf, untuk SMRA? Di 625, Pak. Oke, untuk pergerakan SMRA, kalau 625 nanti bisa untuk area profit takingnya 650 sampai di area 700 terlebih dahulu. Oke. Tapi tetap waspadai supportnya ya. Baik, selanjutnya Ibu Jenny, ICBP Pak, di 8775. Oke, ICBP 8775. Untuk support ICBP sendiri ini ada di area 8.500, 8775 mengingat harga tadi 8850 sudah profit ya. Ya. Nanti bisa dijadikan sebagai target berikutnya di area resist di 8.975 sampai 9.150. Dari Oke. stokastiknya masih cukup baik untuk menguat. Baik, terakhir ada Ibu Lisa dari Medan untuk BET, Pak, BEBS. Sudah punya di harga 4.700, nyangkut sebenarnya. Posisi hari ini 4590, tadi sempat di 4710, Pak Adit. Iya, sempat 4710 dan pergerakannya ini masih relatif sideways dari stokastik MACD. Juga waspadai nanti untuk level supportnya di area 4.520. Karena kalau break dari level tersebut, maka ini bisa ke area 4250 ya. Untuk BEPS sendiri. Nanti bisa untuk mungkin cut loss terlebih dahulu di BEPS atau sell on strength. Dengan nanti resistennya ada di area 5.100 untuk BEPS sendiri. Baik, ada Ibu Lisa dari Medan. Pemirsa, tampaknya waktu kita cukup terbatas, Pak Adit, mengakhiri kebersamaan kita di IDX Session Closing untuk kali ini. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lainnya dan kami mohon maaf, dan Anda bisa bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di Perdagangan esok hari. Pak Adit, terima kasih sekali lagi sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu, Pak. Sehat selalu, sama-sama. Baik, terima kasih. Ada Bapak T. Herditya Wicaksana, Technical Analyst MNC Sekuritas, dan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita pemirsa di IDX Session Closing untuk kali ini. Saya David San Oval dan seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.